Bab 1321 disinilah tempatmu berada. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Erinis tiba-tiba terbangun dari tidurnya di tengah malam. Jam baru saja menunjukkan tengah malam dan, bersamaan dengan itu, hari lain telah berlalu di dunia bawah. Erinis, yang tampak acak-acakan dan menyedihkan, perlahan-lahan bangkit dari tempat tidur. Rambut pirangnya yang indah, yang sebelumnya diikat ekor kuda, kini terurai bebas di belakang punggungnya. Dia tidak mandi selama hampir seminggu, dan matanya telah kehilangan kilaunya seperti dulu karena malam-malam yang tidak bisa tidur dan penuh tekanan karena dia hanya berdiam di dalam kamar. Lingkaran hitam terlihat di bawah matanya, dan noda air mata yang mengering samar-samar terlihat di pipinya. Kecantikannya yang seperti boneka masih ada di sana, namun, keadaannya saat ini membuatnya tampak begitu rentan dan rapuh. Berdiri dari tempat tidur, Erinis berjalan menuju cermin seluruh tubuh di sudut kamarnya. Piyama yang dikenakannya kusut, dan kancingnya dikancingkan di tempat yang salah. Namun, Erinis tidak peduli tentang itu. Menempatkan telapak tangan kanannya di permukaan cermin, bibirnya yang kering dan pecah-pecah terbuka saat suara serak keluar dari bibirnya yang dulu lembut dan halus. Selamat ulang tahun, Erinis. Ya, hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-19. Hari dia lahir di dunia, dan hari perayaan. Tapi, Erinis tidak berencana untuk merayakannya. Tidak hari ini, tidak pada ulang tahunnya berikutnya, tidak pernah. Tiba-tiba, sebuah anak panah dengan ujung berbentuk hati terbang melalui jendela kamarnya yang terbuka dan mengenai permukaan cermin, meleset beberapa inci dari sisi wajah Erinis. Anehnya, si halfling itu tidak berteriak, atau melompat ketakutan setelah anak panah itu melesat melewatinya. Bahkan, dia merasa sangat disayangkan anak panah itu tidak mengenainya untuk mengakhiri hidupnya. Begitulah mati rasa dirinya saat itu. Tapi, setelah beberapa detik, dia menyadari bahwa bahkan jika dia mati, itu tidak akan mengubah apapun. Mengapa? Karena bahkan jika dia mati, dia akan tetap berada di dunia bawah. Tidak ada yang akan berubah. Akan sama seperti biasanya. Hah, desahan panjang, getir, dan sedih keluar dari bibirnya saat dia menatap bayangannya di cermin. Tiba-tiba, cermin di depannya bersinar, dan sebuah gambar muncul di permukaannya. Seorang remaja berambut hitam berdiri di tangga yang mengarah ke portal emas di kejauhan. Erinis segera mengenali tempat itu karena ada lebih dari satu kesempatan ketika dia mencoba pergi ke portal emas itu di masa lalu. Gerbang, surga, kata Erinis serak saat air mata mengalir di sisi wajahnya. Will, dia pikir dia tidak punya air mata lagi untuk ditumpahkan karena dia sudah menangis sejadi-jadinya selama perjalanan 6 hari menuju lapisan ke-10 dunia bawah. Namun, setelah melihat half-elf perlahan menaiki tangga untuk kembali ke dunia permukaan, rasa sakit, kesedihan, dan kesepian yang ia pikir telah lama menghilang muncul kembali. Kami, bahkan tidak, mampu mengucapkan, selamat tinggal, Erinis bergumam di antara isak tangisnya saat ia meletakkan kedua tangannya di permukaan cermin. Will, pada saat itulah hembusan angin kencang memasuki kamarnya, membawa boneka beruang merah muda yang mendorong tubuh halfling yang kecil dan rapuh itu ke arah cermin. Aku benci akhir yang menyedihkan. Terkadang, aku berharap hidup memiliki tombol putar ulang. Sebuah suara ceria, yang tampaknya milik seorang gadis kecil, mencapai telinga Erinis sebelum seluruh tubuhnya ditelan oleh cermin. Seketika, suara guntur bergema di dalam lapisan ke-10 dunia bawah. Jelas, dewa yang memerintahnya tidak senang dengan tamu tak diundang yang menyebabkan masalah di dalam wilayah kekuasaannya. Dia menemukan kita. Lari, Cupid, Lily, jangan tinggalkan aku. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Erinis jatuh tertelungkup di lantai tepat setelah dia memasuki cermin. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya, dan meletakkan tangannya di dahinya yang sakit. Aduh, gerutu Erinis saat rasa sakit yang dirasakannya menyadarkannya dari linglung. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam kamarnya, tetapi di tempat yang baru saja dia lihat di cerminnya beberapa saat yang lalu. Di sana, di tengah tangga, dia melihat half-elf yang dikenalnya yang sedang berjalan dengan mantap menuju portal emas untuk kembali ke dunia asalnya. Erinis, yang sebelumnya merasa lemah, tiba-tiba menemukan kekuatan di tubuhnya untuk berdiri. Dia kemudian membuka bibirnya untuk memanggil nama remaja berambut hitam yang masih belum dia ucapkan selamat tinggal. Namun,
Seolah-olah untuk memadamkan harapannya, alih-alih sepatah kata, bola cahaya keemasan keluar dari bibirnya. Erinis segera merasa ada yang salah, dan sekali lagi berteriak. Namun, tidak ada kata-kata yang terdengar. Suaranya hilang. Si halfling, yang kehilangan suaranya, lalu menggertakkan giginya saat berlari menuju tangga. Namun sebelum dia sempat menginjaknya, beberapa ular hitam muncul dari tanah dan melilit kakinya, lengannya, pinggangnya, dan bahkan melilit bibirnya, sehingga dia bahkan tidak bisa merengek. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melangkah satu langkah pun, atau bahkan menarik perhatian si half-elf, yang hanya berjarak 10 langkah dari portal emas. Tidak, teriak Erinis dalam hatinya, ini tidak mungkin, aku masih belum mengucapkan selamat tinggal. Will, tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Thanatos, yang duduk di singgasananya, menatap si halfling yang berjuang keras yang dengan panik berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan yang dia pasang padanya. Menyerahlah, Erinis, kata Thanatos dingin. Di sinilah tempatmu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Erinis berteriak sekuat tenaga saat air matanya jatuh seperti hujan. Namun, apapun yang dilakukannya, tidak ada kata-kata, atau bahkan sedikit pun suara yang terdengar dari perjuangannya. Will, teriak Erinis dalam hatinya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kau menghentikanku, ayah? Ketika William telah mengambil langkah terakhir menuju portal emas, Erinis telah berhenti berjuang. Dia hanya menangis sementara seluruh tubuhnya tertahan di tempatnya, tidak dapat melakukan apapun. Tepat saat hatinya akan hancur total, sepasang lengan yang kuat melilit tubuhnya yang kecil dan lemah, dari belakang, membubarkan ular-ular hitam yang menahannya di tempatnya. Perlahan, Erinis mengangkat kepalanya untuk melihat garis yang familiar, namun kabur dari orang yang ingin dia ucapkan selamat tinggal. Ratapan hening keluar dari bibir Erinis saat dia membenamkan wajahnya di perut William. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun half-elf itu jelas merasakan kesedihan dan luka yang dideritanya. Kenapa kau menangis? Tanya William sambil menggendong halfling yang menangis itu dan menggendongnya seperti seorang putri. Apakah karena kita tidak bisa mengucapkan selamat tinggal satu sama lain? Erinis tidak berbicara dan hanya mencengkeram pakaian William dan membenamkan kepalanya di dada William, membasahi pakaian William dengan air matanya. Halfling itu tidak tahu berapa lama dia menangis, tetapi isak tangisnya benar-benar berhenti ketika dia mendengar sebuah lagu yang keluar dari bibir William. Selamat ulang tahun untukmu gelombang. Selamat ulang tahun untukmu gelombang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu gelombang. Erinis mundur dan menatap half-elf yang tersenyum padanya. Maaf, Erinis, jawab William. Aku tidak bisa mengucapkan selamat ulang tahun lebih awal. Bagaimana? Tanya Erinis tetapi tak ada kata yang terdengar dari bibirnya. Seorang temanku tahu kapan ulang tahun seseorang akan tiba, jawab William. Dialah yang memberitahuku bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jadi, selamat ulang tahun ke-19, Erinis. Hadiah apa yang kamu inginkan untuk ulang tahunmu? Erinis tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan pikirannya tidak dapat memproses semuanya dengan benar. Namun, ketika William bertanya apa yang dia inginkan untuk ulang tahunnya, tangannya bergerak tanpa sadar dan memegang pakaian half-elf itu, menariknya lebih dekat padanya. Bibirnya kemudian perlahan terbuka dan mengucapkan satu kata. Sama seperti sebelumnya, tidak ada suara yang terdengar, tetapi William mengerti apa yang diinginkannya. Kamu tidak ingin suaramu kembali? William bertanya dengan nada menggoda. Apakah keinginanmu lebih penting daripada suaramu? Erinis menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, raungan marah mengguncang pesawat tempat William berada saat ini. Namun, si halfling di tangannya tidak mendengar raungan itu, juga tidak merasakan getarannya. William melayang di udara, dan telah menggunakan mantra kedap suara di sekitar mereka. Satu-satunya hal yang dapat didengar Erinis adalah suaranya. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau yakin ini yang kau inginkan? Tanya William. Erini mengangguk. Baiklah, jawab William. Jika itu benar-benar keinginanmu maka aku akan menjadi jinmu untuk hari ini dan mengabulkannya. Tidak hanya untuk hari ini. Aku akan mengabulkannya sampai tubuhku ini hancur berkeping-keping. William kemudian mulai menaiki tangga untuk kedua kalinya. Sebelumnya,
Ketika dia berada di anak tangga terakhir, Optimus telah selesai mengepung domain dengan kekuatan domain milik William sendiri, menggunakan beberapa item dari toko dewa yang bernilai beberapa juta poin dewa. Ini memungkinkannya untuk mengambil alih otoritas penuh domain untuk sementara waktu, merampasnya dari Dewa Kematian sendiri untuk waktu yang singkat. Ketika semuanya sudah siap, William melompat mundur dan mendarat di belakang Erinis, memeluknya dan membubarkan ular-ular hitam yang mengikatnya. Satu-satunya cara untuk meninggalkan domain adalah dengan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Half-elf itu tidak bisa terbang, atau berlari menuju tangga. Ia harus melangkah selangkah demi selangkah, atau tidak sama sekali. Bahkan setelah ia melucuti otoritas Thanatos, aturan ini tidak pernah berubah, jadi William melangkah selangkah demi selangkah hingga ia mencapai bagian tengah tangga. Sesaat kemudian, ular-ular hitam muncul dari tanah dan melilit tubuh William. Erinis menjerit saat ia mencoba menamparkan ular-ular hitam itu, tetapi sia-sia. "Jangan khawatir," kata William. "Aku akan menangani ini." Api hitam meletus dari tubuh William, mengelilingi dirinya dalam kubah api hitam, menghancurkan semua ular hitam yang pernah menahannya di tempatnya. "Kau tidak akan kemana-mana, half-elf." Raungan kemarahan Thanatos membelah domain menjadi dua tetapi William bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakangnya. Dia hanya melangkah maju satu langkah, menggendong si halfling di lengannya, yang juga berpegangan erat pada pakaiannya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Erinis kemudian mendengar raungan Thanatos, dan mencoba menjulurkan kepalanya ke bahu William untuk melihat ayahnya, tetapi tongkat logam emas dengan lembut menekan kepalanya ke bawah, mencegahnya untuk melihat ke belakang. Saat William melangkah ke portal emas, tangga yang menuju ke gerbang surga, hancur berkeping-keping, saat raungan marah Dewa Kematian membuat seluruh dunia bawah bergetar, membuat jiwa-jiwa yang telah meninggal takut akan hidup mereka, meskipun mereka sudah mati, dan selamat. Kata Dewi Lily, saat dia melewati portal yang membawanya langsung ke kuil para dewa. "Kupikir aku akan mati." "Aku juga," kata anak laki-laki kecil, Cupid, sambil memberi Lily tos. Yayai, keduanya saling tos untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Namun, setelah momen kemenangan singkat itu, Dewi Loli teringat betapa marahnya Thanatos. "Kita rayakan nanti saja. Ayo, kita sembunyi di istanaku," kata Lily sambil memegang tangan anak laki-laki kecil itu. "Aku yakin dia akan segera datang dan menemukan kita. Akan gawat kalau dia sampai menangkap kita." Seolah menunggu isyarat itu, terdengar suara geraman marah di belakang mereka, membuat gadis kecil itu dan anak laki-laki kecil itu berlari, dan melayang, seolah-olah celana mereka terbakar. Issei dan David memperhatikan saat kedua pembuat onar itu lari ketakutan. Namun, jauh di dalam hati, kedua dewa itu mengacungkan dua jempol di hati mereka kepada Lily dan Cupid. Beberapa detik kemudian, Thanatos memasuki kuil para dewa dengan mata merah. Dia hanya punya satu tujuan dalam pikirannya, yaitu menangkap dua dewa nakal yang bertanggung jawab atas kepergian Erinis dari domainnya, dan mengurung mereka di dunia bawah selama 1 atau 2 dekade. "Sepertinya giliran kita," kata David sambil berdiri dan menepuk-nepuk bagian belakang jubahnya. "Kurang dari boost, lebih besar dari." "Ya," kata Issei sambil mengeluarkan belatinya dari sarungnya. "Kita harus membereskan kekacauan Lily dan Cupid." "Anak-anak yang merepotkan, kau bisa mengatakannya lagi." Namun, sebelum kedua dewa itu bahkan bisa mencegat Dewa Kematian dan mencegahnya mengejar Lily dan Cupid, dua dewa menghalangi jalan Thanatos dengan tangan mereka disilangkan di dada. "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Lily," kata Dewa Lolicon. "Kau harus melewati kami terlebih dahulu," kata Dewa Pedobear. Thanatos tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada dua dewa generasi baru dan segera menamparkan keduanya, membuat mereka terbang ratusan meter jauhnya. Namun, saat Thanatos hendak melanjutkan pengejarannya terhadap dua pembuat onar itu, dua tangan mencengkeram kakinya, mencegahnya bergerak. "Kau tidak akan kemana-mana, sampah." Dewa Lolicon yang telah membuka segel kekuatannya mencengkeram kaki kiri Thanatos dengan kuat. "Kau tetap di sini." "Benar sekali, bajingan," kata Dewa Pedobear sebelum menggigit kaki kanan Thanatos, menahannya di tempatnya. "You're not getting away." Thanatos tidak menahan diri dan mulai memukul kepala kedua dewa itu, tetapi mereka tetap teguh dan tidak bergeming. Dewa lainnya, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, menyaksikan kejadian ini dengan rasa geli, bahkan bersorak untuk kedua dewa generasi baru, menyemangati mereka untuk mempersulit sang Dewa Kematian, Thanatos. Setengah jam kemudian,
Thanatos yang frustrasi menyeret dua dewa yang tak sadarkan diri kembali ke dunia bawah. Lily dan Cupid telah melarikan diri dan mengurung diri di istana Dewi Loli. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, Thanatos tidak akan mampu menghancurkannya, karena itu adalah kediaman suci seorang dewa. Kuil para dewa memiliki aturannya sendiri, dan bahkan dia, dewa kematian yang kuat, tidak dapat melanggar aturan tersebut, membuatnya tidak punya pilihan selain kembali ke dunia bawah. Namun, dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Sambil memegang Dewa Lolicon dan Dewa Pedobear di tangannya, dia menyeret mereka kembali ke dunia bawah dan melemparkan mereka ke Tartarus. Dia telah memutuskan untuk mengunci kedua dewa itu selama 1 abad karena menghalangi jalannya, dan meminta para penjaga untuk memukuli mereka sebagai hukuman karena membiarkan kedua dewa yang bertanggung jawab atas pergolakan di dunia bawah lolos dari genggamannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dunia Hestia. Begitu William melangkah keluar dari dunia bawah, dia mendapati dirinya berada di hutan suci tempat pohon dunia peri berada. Erinis yang masih dalam pelukannya, memandang sekelilingnya dengan heran. Segala sesuatu begitu berwarna, dan penuh kehidupan, yang sangat kontras dengan dunia tempat dia dilahirkan. Tempat ini disebut hutan suci, kata William. Tempat ini terletak di benua bulan perak, dan berada di bawah yurisdiksi ibuku, Sang Santa Pohon Dunia. Erinis membuka mulutnya untuk bertanya kepada William. Meskipun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya, remaja berambut hitam itu dapat membaca bibirnya dan memahami apa yang dikatakannya. Aku akur dengan ibu. Dia orang yang baik, jawab William. Ada kalanya dia bisa eksentrik, tetapi secara keseluruhan, dia tidak berbahaya. Aku ingin kamu mengenalnya juga. Erinis mengangguk. Jangan khawatir, aku akan melakukan sesuatu dengan suaramu, kata William lembut. Percayalah padaku, oke, aku percaya padamu. Erinis mengucapkan kata-kata itu perlahan, agar William dapat memahaminya. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, Half-Elf itu hanya dapat mengandalkan Optimus untuk meminta bantuan. Saat ini, sistem sedang sibuk membeli beberapa barang dari toko dewa untuk memberikan Erinis suara sementara yang mendekati suara aslinya. Jika William mau, Halfling di pelukannya dapat dengan mudah memperoleh suara. Namun, suaranya akan mirip dengan terjemahan teks ke suara yang terdengar seperti robot. Dia tidak ingin Erinis memiliki suara seperti itu, jadi dia meminta Optimus untuk menyempurnakannya agar sedekat mungkin dengan suara asli Erinis, yang dia suka dengarkan. Akhirnya kau kembali, dan tampaknya kau telah membawa kembali oleh-oleh dari dunia bawah. Suara menggoda terdengar di telinga William, membuatnya menoleh untuk melihat ibunya, Arwen, berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat Halfling, kata Arwen sambil berjongkok sedikit untuk melihat gadis kecil dalam pelukan William. Seperti yang diharapkan dari anakku. Bahkan di dunia bawah, dia masih mampu memikat para wanita. Genku sungguh menakjubkan. Namaku Arwen von Ainsworth. Siapa namamu, gadis kecil? Erinis. Erinis bergumam. Lutut Erin. Arwen berkedip. Oh tunggu, kau keponakan Eri. Aku ingat gadis itu meminta uang padaku 1 dekade lalu. Dia masih belum membayarku sampai sekarang. Hei, bisakah kau menagih utangnya untukku? Garis-garis hitam muncul di dahi Erinis karena bukan hanya elf di depannya yang salah menyebut namanya, Arwen bahkan memintanya untuk menagih utangnya juga. Halfling itu mendongak ke arah half-elf yang menggendongnya dan menatapnya dengan tatapan, apa kau yakin dia ibumu, membuat William terkekeh. Ibu, namanya Erinis, kata William. Dialah yang membantuku bertemu istri-istriku di dunia bawah. Namun, karena aku, dia kehilangan suaranya. Dia akan tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Erinis, nama yang bagus, kata Arwen sambil menepuk kepala Erinis dengan lembut. Senang bertemu denganmu, Erinis. Kuharap kita bisa akur. Bagaimanapun, kau akan menjadi bagian dari keluarga kami cepat atau lambat. Wajah Halfling itu langsung memerah setelah mendengar kata-kata Arwen. Dia baru berada di dunia permukaan selama beberapa menit, dan dia sudah ditambahkan ke daftar keluarga William, membuatnya bertanya-tanya apakah semua orang di Hestia sama cepatnya dengan Arwen. Seolah merasakan ketidaknyamanannya, William mengubah topik pembicaraan, dan bertanya kepada ibunya apakah semuanya di benua Silvermoon baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja di sini, jawab Arwen. Tetapi, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk benua tengah.
Kalian harus kembali ke sana secepatnya. William mengangguk mengerti. Awalnya, dia pasti sudah berteleportasi ke lantai Asgard untuk mendapatkan berita dari bawahannya. Tetapi, dia ingin mengunjungi istri-istrinya terlebih dahulu dan memastikan bahwa tubuh mereka dalam keadaan sehat walafiat. Dia juga ingin tahu apakah benua bulan perak terhindar dari pertarungannya melawan Ordo Suci Cahaya. Ordo Suci Cahaya belum pernah menginjakkan kaki di tanah kami sejak dimulainya perang, jelas Arwen. Mereka tidak punya alasan untuk menyerang kami, dan Paus tahu bahwa melakukan hal itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kalian mungkin bisa menaklukkan kami dengan paksa, tetapi itu karena ayah kalian, pohon dunia, ada di pihak kalian. Jika Ordo Suci benar-benar mencoba menyerang tanah ini, mereka akan mendapati diri mereka menendang pelat baja. William mengangkat sebelah alis setelah mendengar penjelasan ibunya yang sombong. Dia tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri Arwen, tetapi melihat betapa ibunya tidak terpengaruh dengan kemungkinan invasi dari Holy Order, sepertinya masih ada beberapa rahasia di benua Silvermoon yang tidak dia ketahui. Ibu, aku tidak bisa tinggal lama di sini, kata William. Setelah aku mengunjungi istriku dan Asedia, aku akan kembali ke lantai Asgard untuk menangani masalah pribadi. Aku tahu, jawab Arwen. Meskipun dia enggan, dia mengerti bahwa William memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Jangan terlalu memaksakan diri, oke. Aku yakin keadaan tidak semudah itu di dunia bawah. William tidak menjawab dan hanya tersenyum. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan apa yang terjadi di dunia bawah. Erinis, yang masih digendong seperti putri dalam pelukan William, mendesah dalam hatinya saat dia melupakan pengalaman menyakitkan yang baru saja dialaminya. Meskipun dia mencintai dunia bawah, dia juga ingin melihat dunia permukaan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia tetap berharap. Berharap akan tiba saatnya dia akhirnya bisa bernyanyi dan menari di bawah sinar matahari, tanpa perlu khawatir ayahnya akan berusaha membawanya kembali ke dunia bawah, ke tempat yang katanya seharusnya menjadi tempat tinggalnya. Asedia, aku kembali, kata William sambil berjalan menuju mata air kehidupan. Ia masih menggendong Erinis di tangannya seolah takut Erinis akan diambil oleh dewa kematian jika meninggalkannya. Beberapa helai rambut muncul dari air dan mencengkeram tubuh William. Halfling di tangannya mulai panik, karena kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi padanya di dunia bawah. Jangan takut, William memeluk Erinis erat-erat dan mencoba membujuknya. Dia tidak akan menyakitimu. Erinis berpegangan erat pada jubah William seolah-olah hidupnya bergantung padanya, sementara tubuhnya terangkat ke udara dan ditarik ke tengah mata air tempat Asedia menunggunya. Tanpa meminta izin, half-elf dan halfling itu ditarik ke dalam air mata air, membuat Erinis menjerit tanpa suara. Dia kemudian menahan napas saat dia tenggelam dalam air, tetapi segera dia terpaksa membuka mulutnya, minum seteguk air mata air itu. Namun, alih-alih tenggelam, dia mendapati dirinya mampu bernapas di dalam air. Erinis kemudian menatap peri cantik yang tatapannya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Tiba-tiba, air di depan Erinis tampak berputar sebelum membentuk lingkaran. Sesaat kemudian, si halfling mendapati dirinya menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya, yang telah dibiarkan tidak terawat selama seminggu penuh, tampak sangat kuyu. Namun, gambaran ini berubah saat dia terus melihat pantulannya. Lingkaran hitam di bawah matanya perlahan menghilang, dan bibirnya yang kering dan pecah-pecah kembali ke penampilan lembut dan halusnya. Si halfling kembali ke penampilan sebelumnya. Kecantikan seperti boneka, yang tubuhnya tidak memiliki ketidaksempurnaan. Asedia mengulurkan tangan, untuk membelai sisi wajah Erinis, sementara rambutnya melilit William dan melemparkannya keluar dari mata air kehidupan. Half-elf yang terlempar ke samping, membetulkan posisinya di udara dan mendesah. Ia kemudian turun kembali ke mata air kehidupan, dan memeriksa kondisi istri-istrinya, sementara Asedia memeluk dan menggendong Erinis di lengannya. Sesaat kemudian, rambutnya menjalar ke tubuh Chiffon dan membawanya mendekat. Ia kemudian memeluk kedua gadis kecil itu di lengannya, dan memejamkan mata dalam kebahagiaan. Jelas, ia telah melabeli Erinis sebagai bantal pelukan lainnya karena betapa menggemaskannya ia. William hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat ia melihat elf itu, yang kini telah menemukan mainan baru untuk dimainkan. Beberapa menit kemudian, half-elf itu selesai memeriksa tubuh istri-istrinya, termasuk Chiffon, yang masih digendong Asedia. Seluruh tubuh mereka masih memancarkan kehidupan.
Satu-satunya yang hilang adalah jiwa mereka. Meski begitu, William yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka kembali membuka mata, memeluknya, dan mengucapkan kata-kata cinta. Sudah waktunya aku pergi, Asedia, kata William sambil berusaha melepaskan Erinis dari cengkraman sang elf. Kau bisa bermain dengannya lain kali. Ada beberapa hal yang perlu kulakukan di benua tengah, dan Erinis akan ikut denganku. Asedia kemudian membuka matanya untuk menatap William. Maaf, tapi aku akan berusaha menyelesaikan semuanya secepat mungkin agar bisa bertemu denganmu lagi, kata William sebelum menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Asedia. Saat ciuman itu berakhir, sang half-elf akhirnya bisa melepaskan Erinis dari cengkraman Asedia karena Asedia telah melepaskannya. Jaga mereka tetap aman untukku, Asedia, kata William. Aku akan segera kembali untuk mengambilnya. Aku akan menunggu, jawab Asedia. Tapi, ingatlah ini, Will. Berhati-hatilah dengan siapa yang kau percaya. Tidak semua orang yang mengatakan bahwa mereka mencintaimu adalah temanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Asedia memejamkan mata dan mendekap tubuh Chiffon erat-erat. William menatapnya sebentar sebelum meninggalkan mata air kehidupan, sambil menggendong Erinis di lengannya. Ketika mereka kembali ke hutan suci, Erinis menepuk pipi William pelan untuk menarik perhatiannya. Dia memang aneh, kata Erinis. Tapi, dia orang baik. Ya, jawab William. Memang begitu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, William meninggalkan benua bulan perak dan pergi ke lantai Asgard yang terletak di Menara Babilonia. Sebagai penguasa lantai, dia dapat memerintahkan jembatan Bifrost untuk membawanya ke sana seketika, kapanpun dia mau. Saat dia tiba, semua bawahannya yang ada di lantai Asgard datang menemuinya. Selamat datang kembali, Yang Mulia, kata Nissa sambil membungkuk hormat kepada William. Kami sangat senang kau akhirnya kembali ke dunia orang hidup. William mengangguk singkat pada Nissa sebagai salam sebelum menanyakan pertanyaan yang paling penting. Apa yang terjadi saat aku pergi? Tanya William. Ceritanya panjang, jadi mari kita bicara di ruang konferensi, jawab Nissa sebelum mengalihkan pandangannya ke boneka cantik di pelukan William. Apakah dia mungkin souvenir dari dunia bawah? Sesuatu seperti itu, jawab William. Mari kita bicara dulu. Ceritakan semua yang terjadi saat aku pergi. Titania, Medusa, kemari. Ratu peri yang telah terperangkap di dalam wilayah 1000 binatang akhirnya muncul. Saat dia berada di sana, dia dapat melihat semua yang terjadi di dunia bawah, menggunakan koneksinya dengan remaja berambut hitam. Ada beberapa kali dia mencoba untuk muncul di sisinya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia terpaksa menjadi penonton saat half-elf itu berkelana di dunia bawah bersama Erinis di sisinya. Karena itu, dia merasa lebih dekat dengan halfling yang sekarang diberikan kepada Medusa untuk dirawat. Erinis, ini Medusa, kata William sambil berjongkok untuk menepuk kepala Medusa. Apakah kamu ingat istriku, Chiffon? Dia adalah sahabatnya. Dia akan menjagamu di dalam domainku. Jangan khawatir, kamu akan aman di sana. Aku akan datang mencarimu nanti setelah aku selesai menangani urusanku, oke? Erinis mengangguk. Dia mengerti bahwa remaja berambut hitam itu memiliki banyak tanggung jawab di dunia permukaan, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan pekerjaannya, dan tidak menghalanginya. Namamu Erinis. Itu nama yang sangat bagus, Medusa menyeringai sebelum memegang tangan Erinis. Ayo, kita pergi ke Thousand Beast Domain. Aku yakin kau akan menyukainya di sana. Half-elf itu membuka portal agar Gorgon kecil itu bisa menyeret halfling kecil itu bersamanya, dan membawanya ke dalam domainnya. Saat keduanya menghilang, remaja berambut hitam itu lalu melirik bawahannya sebelum berjalan menuju istana Asgard. Nissa sudah memberitahu yang lain tentang kedatangan William. Dia tahu bahwa mereka semua ingin memberikan laporan pribadi kepadanya juga. Si cantik bercadar itu ingin semua anggota Dark Prince hadir di ruang konferensi saat mereka membahas hal-hal yang sangat penting. Dengan begitu, mereka akhirnya bisa membuat rencana untuk mengakhiri ancaman Holy Order of Light, sekali dan untuk selamanya. Suara ciuman dan desahan nikmat bergema di dalam dinding kamar William. Tepat setelah konferensi berakhir, Chloe menyeret William ke kamarnya dan menjepitnya di tempat tidur. Sesaat kemudian, pakaiannya dilucuti dari tubuhnya dan dilempar ke lantai tanpa sepatah kata pun. Para kekasih William, satu persatu memasuki kamar untuk ikut menikmati aksinya. Orang terakhir yang masuk adalah Loxos,
dan nimfa muda itu memastikan untuk mengunci pintu dengan benar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan diganggu. Will, Mehm, cium, cu, tanganmu, gerakan, kumohon, Will. Lidahmu, hah, tidak, jangan terlalu, hah, kasar, jangan. Memem, hisap terlalu keras. Ini bukan pertama kalinya William bercinta dengan banyak wanita, tetapi entah mengapa, kali ini berbeda. Semua kekasihnya seperti ladang tak terawat yang dibiarkan kering terlalu lama. Kini setelah ia kembali, mereka ingin dipuaskan, agar kesepian yang mereka rasakan saat ia pergi bisa terpuaskan. Dari jari-jarinya, jari-jari kakinya, telinganya, bibirnya, lengannya, kakinya, pahanya, dadanya, setiap bagian tubuhnya dicium, dijilat, digigit, dan ditandai. Setiap bagian tubuhnya digunakan oleh para kekasihnya untuk membuat diri mereka, dan dirinya, merasa senang. Bahkan Putri Ayla, yang paling pendiam di antara para kekasihnya, berinisiatif untuk menjilati, dan mencium kejantanannya, bersama Loksos, yang sangat ingin memiliki anggota tubuh William yang kuat dan tak tertandingi di dalam dirinya. William tidak menolak rayuan para kekasihnya, dan menggunakan segala yang dimilikinya untuk membalas budi. Beberapa jam kemudian, ia mendekap Putri Ayla dalam pelukannya, dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Ia baru saja melepaskan esensinya di dalam rahimnya, membuatnya meluap, dan menodai spray yang ditutupi jejak cinta yang ia buat dengan semua kekasihnya. Sebagian besar dari mereka sudah kehilangan kesadaran, dengan benihnya tumpah dari kebun mereka yang kering, karena mereka sudah benar-benar kenyang. Half-elf telah memenuhi mereka semua sampai penuh, sampai mereka pingsan karena kesenangan dan kelelahan. Aku mencintaimu, Will, kata Putri Ayla begitu bibir mereka berpisah. Aku mencintaimu. William membelai sisi wajahnya dan menatapnya kembali. Aku juga mencintaimu, Ayla, jawab. William, istirahatlah untuk saat ini. Putri Ayla membiarkan William membaringkannya di tempat tidur tempat para kekasihnya yang lain juga sedang beristirahat. Begitu si cantik bak bidadari itu meletakkan kepalanya di bantal yang lembut, dia langsung tertidur, meninggalkan William untuk membersihkan tubuhnya dengan mantra pembersihan. Ketika semuanya berakhir, half-elf itu melirik para kekasihnya yang tergeletak di sekelilingnya. Tubuh mereka yang muda dan menggerahkan terekspos untuk dilihatnya. Siapapun dari mereka dapat membuat manusia manapun melolong seperti serigala yang penuh nafsu, dan merusak mereka setiap hari. Namun, para wanita ini tidak akan pernah menunjukkan sisi rapuh mereka kepada siapapun. Dialah satu-satunya yang mereka izinkan untuk menyentuh, mencium, dan bercinta dengan mereka. Ya, mereka adalah wanita-wanita William. Semuanya, miliknya, dan hanya miliknya. Tidak akan pernah disentuh oleh pria lain, kecuali dia. William melambaikan tangannya dan mengangkat tubuh mereka dengan sihirnya. Dia kemudian memberikan mantra pembersihan pada mereka sebelum membaringkan mereka di tempat tidur, sehingga mereka bisa tidur dengan nyaman. Half-elf itu menatap para kekasihnya sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong yang sunyi sambil mengenakan pakaian baru. Erinis saat ini berada di dalam Tousan Beast Domain, di bawah pengawasan Medusa. Dia mungkin datang ke vilanya kapan saja, dan dia tidak ingin dia melihatnya berjalan-jalan telanjang. Ketika dia tiba di lantai Asgard, dia mengetahui dari Nissa bahwa Wendy dan Estelle telah meninggalkan Kekaisaran Ainsworth, dan telah pergi ke suatu tempat di benua tengah. Namun, mereka meninggalkan Amelia dan Priscilla. Amelia adalah teman Wendy di akademi, yang telah membawa mereka ke baroninya untuk meminta bantuan. Priscilla adalah bawahan terpercaya Putri Sidoni, dan juga menjabat sebagai wakil Kapten William ketika dia masih memimpin penguasa perang Amoriannya. Mereka adalah wanita-wanita yang memainkan peran penting ketika William masih di Akademi Kerajaan Helan. Rasanya baru kemarin ketika aku mendaftar di akademi, pikir William sambil menatap keluar jendela. Tapi, hari-hari itu sudah berakhir. Half-elf itu mendesah ketika kenangan masa kecilnya mengalir di kepalanya. Namun, ingatannya tidak lengkap. Ketika Elliot meninggal, ketika Conan meninggal, separuh jiwanya juga ikut mati dan, bersamaan dengan itu, sebagian ingatannya juga ikut memudar. Ia hanya bisa mengingat sedikit demi sedikit, tetapi itu tidak lagi penting. Tidak ada yang berarti. Belle, pikir William, yang perlu kulakukan hanyalah membunuhmu, dan semua yang telah hilang akan kembali padaku. Pupil mata keemasan remaja berambut hitam itu bersinar samar saat ia menatap langit malam. Wendy, Estelle,
Kemana kalian berdua pergi? William mendesah. Tidak bisakah kalian menunggu sampai aku kembali? Wendy dan Estelle adalah dua gadis pertama yang ditemuinya saat ia masih kecil. Saat tumbuh dewasa, mereka telah berbagi banyak kesulitan dengannya dan, sebelum ia berangkat ke benua tengah, dia menikahi Wendy secara diam-diam di kuil tempat dia dan ST mengikuti ujian keberanian. Mereka masih terlalu muda saat itu untuk menikah, dan Ashe juga merasa sedih karena mereka berdua memutuskan untuk menikah sendiri. Karena itu, ia bergabung dengan mereka dan juga menikah dengan William. Ashe menjadi istri kedua half-elf, selangkah lebih maju dari Estelle, yang saat itu tidak menyadari kejenakaan Wendy, membuatnya berbicara baik-baik dan sangat lama dengannya, setelah mereka kembali ke Lon. Karena itu, ST menjadi pemarah dan hanya memberitahu William bahwa ia akan menikahinya setelah kutukannya terangkat. Half-elf itu telah lama memutuskan untuk mengangkat kutukan pada tubuh ST, Ashe, dan Isaac, jadi pergi ke benua tengah sudah menjadi kesepakatan yang matang. Namun, sebelum ia pergi, ia berjanji kepada ST. Begitu kutukannya terangkat, ia akan kembali ke benua selatan untuk menikahinya. Namun, satu hal mengarah ke hal lain. Setelah berhasil membebaskan mereka dari kutukan yang mendera tubuh mereka, half-elf itu mendapati dirinya berada di dalam badai yang mengamuk, di mana dia tidak punya pilihan selain melihat semuanya sampai akhir. Kuharap kalian berdua segera kembali, kata William lembut. Aku punya banyak janji yang harus ditepati. Janji yang ingin ku tepati. Tepat saat William hendak pergi, dia melihat dua gadis kecil saling mengejar, sambil menunggangi kambing Amorian. Mereka tidak lain adalah Medusa dan Erinis, yang sedang bermain kejar-kejaran. Namun, dengan sedikit perubahan, mereka menunggangi rekan seperjuangan pertama William, Echo dan Mir. Dua dari 4 gadis di antara 13 kambing yang melayani half-elf bersama Ella. Keduanya tampak begitu bahagia, dan Medusa bahkan terkikik. Erinis akan melakukan hal yang sama, tetapi dia telah kehilangan suaranya sebelum meninggalkan dunia bawah. Remaja berambut hitam itu tersenyum saat melihat keduanya bermain-main dan berkeliaran di wilayah 1000 binatang. Dia tahu bahwa kedamaian dan kebahagiaan ini hanya sementara. Beberapa hari dari sekarang, dia dan seluruh legiun rajanya akan menyerang Istana Cahaya untuk mengakhiri perang dengan Paus. Untuk selamanya di salah satu gunung tertinggi di benua tengah, 3 wanita berdiri di puncaknya. Wendy dan Estelle, yang telah menghilang dari kekaisaran Ainsworth, duduk dengan tenang sambil menyeruput secangkir teh di tangan mereka. Badai salju mengamuk di sekitar mereka, namun, keduanya tidak terganggu, berkat penghalang yang menahannya. Duduk di seberang mereka adalah seorang wanita muda yang mengenakan topeng rubah. Dia juga menyeruput cangkir tehnya sendiri, sambil menunggu satu orang lagi datang. Kau benar-benar memilih tempat yang bagus untuk pesta teh sore. Sebuah suara dingin menyebar di sekitarnya. Mendapatkan perubahan suasana juga menyenangkan, jawab Shannon sambil meletakkan cangkirnya di atas meja dan melirik ke arah asal suara itu. Kau agak terlambat, apa kau tersesat atau semacamnya? Seorang wanita cantik berambut hitam, yang menunggangi seekor rok, turun ke dalam penghalang. Dia kemudian melirik wajah kedua orang lainnya. Setelah melihat bahwa salah satu dari mereka adalah Wendy, Belle mengangkat sebelah alisnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke wanita yang mengenakan topeng. Aku tidak datang ke sini untuk bersikap akrab dengan kalian, kata Belle sambil menatap Shannon. Langsung saja ke intinya, kenapa kau memanggilku ke sini? Shannon tersenyum. Ini akan menjadi obrolan yang panjang, jadi kenapa kau tidak duduk dulu? Aku tidak datang ke sini untuk mengobrol. Aku akan bertanya lagi, kenapa kau mengirimiku surat itu? Tidak membuang-buang waktu, kan? Baiklah, aku akan memberitahumu alasan mengapa aku memanggilmu ke sini. Ini tentang William. Kerutan muncul di wajah Belle setelah mendengar kata-kata Shannon. Dia datang ke tempat pertemuan ini dengan persiapan penuh untuk bertarung, kalau-kalau itu adalah jebakan untuk menangkap atau membunuhnya. Tapi, dia tidak pernah menyangka bahwa pembicaraan mereka akan melibatkan half-elf yang sudah lama ingin ditemuinya. Bagaimana dengan dia? Tanya Belle. Apakah dia yang mengirimmu ke sini? Shannon menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Ini adalah pertemuan rahasia di antara kita berempat. Kehadirannya di sini hanya akan memperumit keadaan. Jadi, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda yakin tidak ingin duduk? Ini akan menjadi obrolan yang panjang. Belle tetap berdiri dan hanya menyilangkan lengannya di dada. Dia tidak cukup percaya pada Shannon untuk menerima undangannya.
Melihat bahwa si cantik berambut hitam bersikeras untuk berdiri, wanita rubah muda itu hanya terkekeh sebelum mengeluarkan kanvas kosong dari cincin penyimpanannya. Saya tidak tahu informasi seperti apa yang telah diberikan Paus kepada Anda tentang William, dan tidak peduli tentang itu, jelas Shannon. Tetapi, saya tahu pasti bahwa Anda bukanlah musuhnya. Bagaimanapun, Anda adalah istrinya, bukan? Belle mengalihkan pandangannya ke Wendy, yang sudah menaruh cangkirnya di atas meja dan menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa kau sudah memberitahunya? Tanya Belle. Katakan padanya apa? Tanya Wendy balik. Aku bahkan tidak tahu apakah kau sudah menikah dengan Will. Estelle yang duduk di sebelah Wendy hanya mendengarkan sambil menilai wanita cantik berambut hitam di depannya. Dia sudah lama ingin menikahi William, namun sebelum dia bisa melakukannya, si half-elf tidak hanya menikahi gadis-gadis lain ketika dia berada di benua tengah, dia juga menikahi wanita berambut hitam, yang saat ini menjadi bagian dari Holy Order of Light yang memusuhi tunangannya. Setelah melihat reaksi Wendy, Belle mengerti bahwa Valkyrie berambut pirang itu benar-benar tidak tahu bahwa dia sudah menikah dengan William. Bagaimana kau tahu saat itu? Tanya Belle kepada Shannon. Kami menikah di bumi. Bagaimana mungkin kau tahu informasi itu? Shannon tersenyum sambil mengetuk kanvas kosong dengan ujung jarinya. Aku tahu banyak hal, tetapi tidak semuanya, jawab Shannon. Tetap saja, aku cukup tahu bahwa kau bukanlah musuh William. Aku juga tahu mengapa kau terus berada di pihak Holy Order of Light. Aku percaya bahwa kita berempat dapat bekerja sama untuk mencapai hasil terbaik yang mungkin. Apa hasil terbaik yang kau bicarakan? Tanya Belle. Menyelamatkan William? Tentu saja, jawab Shannon. Meskipun aku sangat menyukai rambut hitamnya, aku tetap lebih menyukai pangeran berambut merah yang kukenal sebelum Darkes merenggut jiwanya. Mengapa aku harus percaya padamu? Kau tidak perlu percaya padaku. Setidaknya, belum sekarang. Shannon tersenyum ketika kanvas putih di tangannya mulai bersinar. Pertama, izinkan aku menceritakan kisahnya dari awal, kata Shannon ketika gambar-gambar berwarna muncul dari kanvas putihnya, membentuk proyeksi yang mirip dengan layar film. Dahulu kala, ada seorang half-elf yang lahir di benua Silvermoon, dan dia diberi nama William von Ainsworth. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di benua tengah. Maaf, aku agak terlambat, seorang wanita muda dengan rambut biru sebahu berkata begitu kapal terbangnya mendarat di tanah. Keadaan semakin kacau di dalam istana cahaya dan aku tidak ingin yang lain curiga dengan kepergianku. Tidak apa-apa, jawab William sambil menatap wanita cantik berambut biru yang telah memerasnya untuk mendapatkan poin merit agar dapat membeli pakaian mode terbaru dari Vicky's Secret. Kau tampak cantik dengan gaun itu, Sana. Aku yakin kau mengatakan itu kepada semua kekasihmu. Hal-hal yang indah itu indah. Atau, kau lebih suka aku mengatakan bahwa gaun itu tidak cocok untukmu. Aku akan berbohong jika mengatakan itu. Sana mengenakan gaun koktail hitam yang menonjolkan rambut dan matanya, membuatnya menonjol. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mengenakan sesuatu seperti ini di dalam istana cahaya karena dia tahu bahwa Paus dan juga para uskup akan menganggapnya sebagai pakaian yang tidak pantas bagi seseorang setinggi dirinya. Wanita mulia dari Prudence tersenyum manis kepada William saat dia berjalan menghampirinya untuk memeluknya. Aku senang kau kembali, kata Sana. Bagaimana perjalananmu ke dunia bawah? William memeluk Sana kembali sebelum mendesah. Ada beberapa pasang surut, tetapi secara keseluruhan, itu adalah pengalaman yang membuka mata. Bagaimana denganmu? Apakah semuanya baik-baik saja di pihakmu? Aku ingin mengatakan ya, tetapi aku akan berbohong jika mengatakan itu. Semua orang gelisah, dan Paus tampaknya merencanakan sesuatu lagi. Sana mengeluh. Meskipun dia belum memerintahkan serangan apapun setelah pelayanmu mengirimi kami lengan saudara perempuanku yang terputus, aku yakin dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar yang akan meledak di hadapanmu cepat atau lambat. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Jangan khawatir, semuanya akan segera berakhir. Apakah kau membawanya? Tentu saja. Tolong, pastikan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Sana memanggil sebuah kotak berhias putih yang panjangnya lebih dari 1 meter. Dia kemudian membuka kotak itu untuk memperlihatkan isinya kepada half-elf, yang membuat si half-elf mendesah. Aku berharap ini tidak pernah terjadi, kata William lembut sebelum mengambil kotak itu di dalam cincin penyimpanannya. Aku berjanji akan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah.
Aku juga akan memastikan kotak itu akan disambungkan kembali dengan benar. Sana mengangguk sambil memeluk William sekali lagi. Aku tidak bisa tinggal lama karena Paus mungkin akan curiga. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan cepat. Aku dan saudara perempuanku ada di pihakmu. Terima kasih, Sana, jawab William. Kau yakin tidak ingin menjadi salah satu kekasihku? Terima kasih atas tawarannya, tapi kurasa aku akan menolaknya, setidaknya untuk saat ini. Sana mengedipkan mata nakal kepada William sebelum berjingkat-jingkat untuk mencium bibirnya. Itu dari Lyra. Sedetik kemudian, dia mencium bibir William lagi. Tangannya bertumpu di bahu remaja berambut hitam itu, memberinya dukungan, sehingga dia bisa menciumnya dengan benar. Yang ini dari Ephemera, kata Sana lembut sebelum menempelkan bibirnya sekali lagi ke half-elf. Kali ini, ciuman itu lebih lama dari 2 ciuman pertama. Ketika ciuman itu berakhir, Sana menarik diri sebelum menatap William dengan penuh harap. Itu akan menjadi 10.000 poin merit, kata Sana. Berikan aku gaun tema bulan ini dari Vicky's Secret. Petik 2 petik 2. William terdiam ketika Virtuous Lady of Prudence meminta desain terbaru dari merek favoritnya hanya untuk 1 ciuman. Ciuman tidak cukup untuk 10.000 poin merit. Cek, kau pelit seperti biasa. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Beberapa menit kemudian, Sana yang memerah kembali ke kapal terbangnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Di tangannya ada kotak merah yang indah, dengan nama merek, Vicky's Secret, yang diukir dengan huruf emas. Meskipun pakaiannya telah longgar di beberapa tempat, memperlihatkan salah satu payudaranya, dia memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia memegang kotak yang berisi gaun yang dia inginkan. William dan dia memiliki pertukaran yang adil, yang membuat kedua belah pihak senang. Baginya, yang menyukai mode, memberikan sedikit layanan kepada half-elf adalah harga yang kecil untuk dibayar untuk hobinya yang baru. Aku akan menunggumu di Istana Cahaya, Will. Sana melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang menghisap darahnya. Jika kamu berhasil menangani ini dengan benar, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu kekasihku. Kapal terbang itu naik dengan mantap ke langit sebelum menuju ke timur. Sekarang setelah dia mengirimkan barang-barang yang diminta remaja berambut hitam itu, dia merasa lebih tenang mengetahui bahwa barang-barang yang telah hilang dari saudara perempuannya selama ketidakhadiran William, akhirnya akan dikembalikan kepada mereka, dan membuat mereka merasa lengkap. Sekali lagi, tidak, jangan dekati aku. Teriak Cherry sambil buru-buru mundur ke sudut kamarnya, sambil menatap half-elf yang mendekat dengan takut. Menjauhlah, dasar monster. Tenanglah, Cherry, kata Audrey sambil memeluk gadis kecil yang mulai terengah-engah karena ketakutan yang berlebihan. Dia tidak akan menyakitimu. Tidak, aku tidak ingin lenganku yang satu lagi dipotong. Teriak Cherry tak berdaya di pelukan Audrey. Aku tidak ingin merasakan sakit lagi. Gadis kecil yang kehilangan lengan kirinya itu menangis seperti gadis kecil pada umumnya dan isak tangisnya menggema di dalam kamar. Celeste, yang juga kehilangan salah satu lengannya, berjongkok dan membantu Audrey membujuk gadis kecil yang mengalami trauma parah setelah Nisa memotong salah satu lengannya. William berdiri di tempat dan tidak bergerak dari tempatnya, untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Alasan dia menemui Sana adalah untuk mengambil kembali lengan Celeste dan Cherry, sehingga dia bisa menyambungkannya kembali. Namun, penyambungan ulang yang sederhana tidak akan berhasil. Yang perlu dia lakukan adalah membawa mereka berdua ke mata air kehidupan di benua bulan perak, dan meminta Putri Ayla menyambungkan kembali lengan mereka. Hanya dengan melakukan itu mereka bisa mendapatkan kembali fungsinya dengan sempurna, sebelum lengan itu terputus dari tubuh mereka. Setelah hampir 1 jam menangis, Cherry akhirnya berhenti. Celeste dan Audrey berhasil membujuknya dan mengatakan bahwa dia akan segera mendapatkan kembali lengannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa gadis kecil itu terlalu takut pada William saat ini, sehingga berada di dekatnya sudah cukup membuatnya merasa cemas. Sesaat kemudian, ketukan terdengar di pintu. Masuklah, kata William. Setelah mendapat izinnya, 2 gadis kecil, yaitu Medusa dan Erinis memasuki ruangan. William telah meminta bantuan mereka untuk menenangkan Cherry. Karena dia tahu bahwa dibutuhkan seorang gadis kecil untuk mengurus seorang gadis kecil, jadi dia memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Setelah melihat 2 gadis kecil yang tampaknya seusia dengannya, Cherry, yang menangis sebelumnya, akhirnya berhenti menangis. Halo, siapa namamu? Tanya Cherry. Namaku Cherry. Siapa namamu?
Namaku Medusa, dan ini Erinis. Dia tidak bisa bicara karena kehilangan suaranya. Erinis, yang lebih kecil dari Medusa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Halo," tanpa suara kepada Cherry, yang tampaknya telah kembali menjadi anak-anak lagi setelah tenang. "Ayo," kata Medusa sambil memegang tangan kanan Cherry. "Ayo pergi ke Thousand Beast Domain untuk bermain." "Untuk bermain? Ya, kita bertiga akan bermain bersama. Aku mau itu." Membuka portal yang mengarah ke domainnya, William memperhatikan Gorgon kecil itu menyeret Cherry ke portal. Erinis tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, dia berjalan ke arah William dan memberi isyarat kepadanya bahwa dia akan membisikkan sesuatu ke telinganya. Remaja berambut hitam itu dengan patuh berjongkok untuk membiarkan si halfling itu membisikkan sesuatu kepadanya. Namun, alih-alih berbisik, Erinis mencium pipinya sebelum berlari menuju portal, seperti anak kecil yang baru saja mengerjainya. "Sepertinya pesonamu juga meluas ke gadis kecil," kata Audrey datar. "Apakah dia akan baik-baik saja?" William mengangguk. "Beri saja waktu beberapa jam. Begitu Celeste sembuh total, Cherry juga akan menyadari bahwa aku tidak bermaksud menyakitinya." Audrey mendesah. "Pengurusmu memang hebat." Dia tidak ragu untuk langsung menggunakan kekerasan. Karena menurutnya, kekerasan menyelesaikan sebagian besar masalah, jawab William. "Tetap saja, aku minta maaf atas perbuatannya. Keadaan menjadi seperti ini karena aku tidak ada di sana saat kejadian itu." Remaja berambut hitam itu kemudian berjalan ke arah Celeste dan memegang tangan kanannya. "Ayo pergi ke benua Silvermoon," kata William. "Sudah waktunya bagimu untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Bahkan jika kau menyambung kembali lenganku, apa yang hilang dariku tidak akan kembali padaku. Jika kau berbicara tentang adikmu, aku bertemu dengannya di dunia bawah. Dia baik-baik saja, dan akan melahirkan anakku." Ekspresi Celeste berubah setelah mendengar bahwa William telah bertemu dengan adiknya. Tak seorang pun orang kepercayaan William, termasuk Chloe, memberitahu wanita mulia kesucian bahwa remaja berambut hitam itu telah pergi ke dunia bawah untuk mencari adiknya, Celine. "Bagaimana keadaannya?" tanya Celeste. "Apakah dia menderita sakit saat berada di sana?" William mengangguk. "Ya, dia sangat menderita. Felix juga berada di dunia bawah dan hampir berhasil membunuhnya. Untungnya, skenario terburuk tidak terjadi dan aku berhasil menyelamatkannya. Saat ini, dia berada di Padang Elysian. Di sanalah dia akan melahirkan, dan Dewi Lisa telah meyakinkanku bahwa dia akan melahirkan dengan selamat. Jangan khawatir, adikmu dan anaknya berada di tangan yang tepat." Celeste merasa lemas, karena kakinya sudah tidak kuat lagi. Untungnya, William ada di sana untuk menopangnya, dan mencegahnya jatuh. "Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu, tetapi ketahuilah ini," kata William lembut. "Kau akan segera bertemu kembali dengan adikmu." Celeste akhirnya menghela napas lega, saat dia membiarkan William menggendongnya. "Kau ingin ikut juga, Audrey?" tanya William. "Baiklah," jawab Audrey. "Aku lebih suka bersama mereka daripada bersama pengurusmu." William tersenyum karena ia merasakan niat membunuh yang terselubung dalam kata-kata Audrey terhadap si cantik bercadar yang saat ini mengelola urusan wilayah kekuasaannya. Meskipun apa yang dilakukan Nissa terlalu ekstrim, half-elf itu tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya akan menjadi kepentingan terbaik kekaisarannya, dan itu berhasil. Sekarang setelah Paus dan kroni-kroninya berhenti menyerang wilayah kekuasaan mereka mulai membangun pasukan mereka, sebagai persiapan untuk perang yang akan segera terjadi. Jembatan Bifrost menembakkan seberkas cahaya ke arah William, mengirimnya ke hutan suci, tempat mata air kehidupan berada. Arwen, yang baru saja berpisah dengan William belum lama ini, sangat senang melihatnya berkunjung lagi. Namun, setelah melihat putranya menggendong Celeste, sudut bibir saintes itu melengkung membentuk senyuman. Jelas, ia menyetujui kualifikasi wanita muda dalam pelukan putranya, dan berharap mereka berdua akan memberinya banyak cucu di masa depan. "Ibu, aku tahu apa yang ibu pikirkan," kata William sambil berjalan ke arah Arwen sambil masih menggendong Celeste di tangannya. "Aku tidak tahu apakah ibu mengenalnya, tetapi ini Celeste. Dia saudara kembar Celine, dan aku akan membawanya ke mata air kehidupan untuk menyambung kembali lengannya yang terputus." Mata Arwen membelalak kaget karena dia tidak menyadari bahwa peri cantik di lengan William itu kehilangan satu lengan. Dia segera menyingkirkan gambar cucu-cucunya ke samping dan mendekatinya dengan ekspresi khawatir.
Siapa yang melakukan ini padanya? Tanya Arwen. Siapa yang melakukan ini pada calon menantu perempuanku? William menatap ibunya dengan tatapan, Bu, tidak bisakah ibu melabeli setiap gadis di sekitarku sebagai calon menantu perempuan ibu, yang diabaikan sepenuhnya oleh Arwen? Celeste, ini ibuku, sang santa pohon dunia, Lady Arwen von Ainsworth. Aku sudah tahu, ibumu merawatku saat aku masih di benua bulan perak. Arwen mengangguk seolah-olah menegaskan kata-kata Celeste. Sebagai Scientist of the World Tree, posisinya cukup tinggi, menjadikannya kandidat yang tepat untuk menangani anak-anak yang memiliki status khusus di dalam kerajaan peri. Bagus, kata William, karena kalian berdua sudah saling kenal, tidak perlu membuang waktu. Ibu, aku akan pergi ke mata air kehidupan. Baiklah, jawab Arwen. Jika ibu butuh bantuan, panggil saja aku. William mengangguk dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke mata air kehidupan. Karena Celeste adalah saudara perempuan Celine, wajar saja jika dia membantunya. Sudah lama sejak terakhir kali aku pergi ke mata air kehidupan, kata Celeste sambil mengenang. Terakhir kali aku ke sana adalah saat aku menjalani upacara kedewasaan. Lady Arwen membaptisku secara pribadi menggunakan air dari mata air kehidupan. William tidak menjawab karena ia mengerti bahwa Celeste hanya mengenang apa yang terjadi di masa lalu. Untuk saat ini, prioritasnya adalah memperbaiki lengan peri cantik itu, sehingga gadis kecil itu, yang saat ini sedang bermain dengan Medusa dan Erinis di dalam Thousand Beast Domain, akan bekerja sama dan menerima apa yang telah hilang darinya, membantunya mengatasi trauma yang telah tertanam dalam jiwanya oleh pengurus William. Nisa suara percikan air terdengar saat William membaringkan Celeste di mata air kehidupan. Putri Ayla menemaninya di dalam air karena dialah yang menutup luka di bahu peri itu, saat lengannya terputus dari tubuhnya. Dia memastikan bahwa penyambungan kembali bisa dilakukan, jadi sekarang setelah William mengambil lengan Celeste, Putri Malaikat itu bisa membalutnya tanpa masalah. Dengan kekuatan mata air kehidupan, luka apapun akan sembuh selama mereka terendam di dalamnya selama beberapa waktu. Menurut perkiraannya, butuh setidaknya setengah hari bagi lengan Celeste untuk pulih sepenuhnya, di bawah kemampuan penyembuhan Putri Ayla dan mata air. Sementara ini terjadi, William mendapati dirinya digunakan sebagai bantal peluk oleh peri malas di sisi lain mata air. Asedia telah menyingkirkan bantal sifonnya untuk sementara, dan menggantinya dengan bantal William, yang saat ini melingkarkan lengannya di tubuh Asedia. Apakah kamu akan segera pergi? Asedia bertanya menggunakan telepati. Apakah kamu ingin aku pergi? Tanya William balik. Kenapa kau menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan lain? Kenapa tidak, kau melakukannya lagi? Asedia dengan marah menggunakan rambutnya untuk menarik telinga half-elf itu, membuat yang terakhir tersenyum. Di antara para kekasihnya, dia merasa menggoda Asedia adalah pengalaman yang berharga karena mendapatkan reaksi darinya tak ternilai harganya. Kau tahu, ini bukan tempat di mana kau membawa haremmu dan mengganggu privasiku, keluh Asedia. Hampir setiap kali kau datang ke sini, kau membawa wanita bersamamu. Lain kali kau membawa yang lain, aku akan melempar mereka keluar mata air. Tunggu, sela William, ada satu gadis lagi yang perlu menyambung lengannya, hei. Dia bukan kekasihku, dia baru berusia 11 tahun. Jadi bagaimana jika dia berusia 11 tahun? Kau membawa halfling kecil itu yang tampak tidak lebih tua dari 8 tahun. Jangan berbohong padaku, hanya sekilas saja sudah cukup untuk memberitahuku bahwa dia terpikat padamu. Dia datang dari dunia bawah, kan? Sekarang kau bahkan merayu kematian. Memiliki istri yang sudah meninggal tidak cukup untuk memuaskanmu lagi, ya. Petik 1. Petik 1. William benar-benar terdiam. Hari ini, Asedia cukup aktif dan bahkan mengucapkan lebih dari satu kalimat dalam satu waktu. Biasanya, peri malas itu hanya akan mengucapkan sepatah kata, atau dua, dan terkadang bahkan tidak berbicara dan membiarkan rambutnya berbicara untuknya. Namun, saat ini, dia sedang mengobrol dengan William, sementara rambutnya menarik telinganya. Jelas, peri malas itu tidak senang dengan bagaimana ruang pribadinya diganggu oleh wanita-wanita William. Buatlah pengecualian untuk gadis kecil itu, kata William setelah 1 menit berlalu. Dia benar-benar menyedihkan, lengannya dipotong meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah kamu tidak merasa kasihan padanya? Kali ini giliran Asedia yang terdiam. Ia hanya memejamkan mata dan membenamkan kepalanya di dada William, sementara rambutnya terus menarik telinganya.
Baru setelah beberapa menit berlalu, desahan keluar dari bibirnya. Baiklah, kata Asedia, tapi jangan lebih, oke. Baiklah, jawab William. Ia tahu bahwa Asedia sudah berkompromi dengannya, jadi ia memutuskan untuk memanjakannya sedikit dan mencium bibirnya untuk membuatnya merasa senang. Keduanya tidak tahu bahwa Celeste dan Putri Ayla memperhatikan mereka dengan saksama, dan karena mata air kehidupan sangat jernih, mereka dengan jelas melihat bahwa keduanya berhasil keluar dari air. Apakah dia selalu seperti ini? Tanya Celeste. Hanya di balik pintu tertutup, jawab Putri Ayla. Dia bukan tipe orang yang suka pamer kepada orang lain tentang hubungannya dengan kita. Lalu mengapa dia melakukannya sekarang? Karena dia tidak mengira kita akan keberatan. Celeste bingung. Yang paling ia lihat adalah William mencium pipi dan dahi Chloe, tetapi tidak seintens apa yang ia lihat sekarang. William mencium bibir Asedia, sementara tangan kanannya menyelinap ke dalam gaunnya yang hampir transparan, dan meraba payudaranya dengan gerakan yang terlatih. Celeste tahu bahwa Asedia masih seorang gadis karena keilahiannya memungkinkannya untuk melihat siapa yang masih suci dan siapa yang tidak. Peri itu bahkan dapat melihat tato yang bersinar terang di rahim Putri Ayla, yang menandainya sebagai wanita William. Tentu saja, Celeste juga memiliki tanda itu di rahimnya, tetapi itu berbeda dari kekasih William. Warna tandanya adalah emas, sedangkan tanda milik Putri Ayla, dan wanita William lainnya, berwarna merah muda. Mungkin warnanya karena keilahiannya diwakili oleh kesucian. Apakah itu berarti bahwa jika dia mengambil keperawananku, tandaku akan sama dengan milik mereka? Celeste merenung. Pikiran ini telah terlintas di benaknya berkali-kali di masa lalu, namun, ia tidak tahu harus merasakan apa tentang itu. William tidak menyukainya, atau bernafsu padanya, jadi gelarnya sebagai istrinya hanya sebatas nama. Orang yang dicintai remaja berambut hitam itu adalah saudara perempuannya, Celine, membuat Celeste merasa seolah-olah dia hanyalah pengganti. Dia tidak merasa sedih karena saudara perempuannya telah menjadi wanita William, dan juga mengandung anaknya. Dia lebih suka William menjadi ayah dari anak saudara perempuannya daripada Felix, yang nafsunya terhadap wanita tak terpuaskan. Hanya mengingat saat ketika pewaris kegelapan menatapnya membuat kulitnya merinding. Celeste bahkan mengasihani para wanita yang telah jatuh ke tangan iblis berambut hijau. Kekuatan mereka diambil dari mereka, dan hidup mereka hancur di tangannya. Bahu Anda telah berhasil disambungkan kembali tanpa masalah. Suara Putri Ayla menyadarkan Celeste dari lamunannya. Seketika, ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, dan menggosokkannya satu sama lain. Aku bisa merasakannya, gumam Celeste. Terima kasih, Ayla. Sama-sama, tapi jangan melakukan sesuatu yang berlebihan untuk saat ini, oke? Putri Ayla mengingatkannya, lukamu belum sepenuhnya sembuh. Gerakan yang berlebihan bisa menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Butuh setidaknya setengah hari agar lukamu sembuh sepenuhnya. Celeste mendesah karena salah satu kekhawatirannya kini telah teratasi. Sekarang lengannya sudah mulai pulih, dan adiknya akan segera melahirkan di tempat yang aman. Ia dapat mengalihkan perhatiannya ke pertanyaan yang telah mengganggunya selama sebulan terakhir, dan pertanyaan itu adalah, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini, tetapi ia yakin bahwa jawabannya akan muncul cepat atau lambat. Satu-satunya hal yang perlu ia lakukan adalah menunggu. Menunggu hingga ia benar-benar memutuskan untuk menentang takdirnya sendiri. Akhirnya, semuanya berakhir, gumam William sambil menatap proyeksi di dinding. Cherry kini tenggelam dalam mata air kehidupan, dan lengannya juga telah disambungkan kembali oleh Putri Ayla. Gadis kecil itu kini berbaring di atas tubuh Asedia, bersama Erinis dan Medusa, memeluknya dari samping. Hanya dalam waktu singkat, ketiga gadis itu telah menjadi sahabat baik. Karena itu, Erinis dan Medusa memutuskan untuk menemani Cherry untuk mendapatkan perawatannya, yang membuat sang wanita berbudi luhur yang berbelas kasih itu menjadi tenang. Beberapa jam setelah lengan Celine sembuh total, William telah mengirim saudara kembar kekasihnya ke dalam wilayah 1000 binatang untuk menunjukkan kepada Cherry kesembuhannya. Hal ini tentu saja membuat gadis kecil itu ingin lengannya disambungkan kembali juga, tetapi rasa takutnya terhadap William mencegahnya melakukannya. Pada akhirnya, remaja berambut hitam itu hanya bersembunyi di dalam kediaman ibunya di hutan suci dan membiarkan Erinis dan Medusa menemani Cherry yang ketakutan ke mata air kehidupan. Celeste dan Audrey juga hadir untuk memberikan dukungan kepada adik perempuan mereka, yang merasa lebih tenang setelah tidak melihat kehadiran William. Sayangnya, Asedia,
yang merupakan pencinta segala hal yang lucu, memutuskan untuk menjadikan 3 penyusup terbaru di rumahnya sebagai bantal peluknya. Remaja berambut hitam itu tersenyum tipis ketika melihat ekspresi puas Asedia saat memeluk Cherry dalam pelukannya. Erinis dan Medusa berada di sisi kiri dan kanannya, membuatnya merasa sangat bahagia, dan memaafkan mereka karena telah memasuki ruang pribadinya. Cherry akan sembuh total saat pagi tiba, kata Audrey. Terima kasih telah membantunya mendapatkan kembali lengannya yang hilang. Sama-sama, jawab William sebelum melambaikan tangannya untuk menutup proyeksi. Maaf, tetapi setelah lengan Cherry sembuh total, kalian berdua akan tinggal sementara di Tousan Beast Domain. Apakah pengaturan ini baik-baik saja bagimu? Bersamamu jauh lebih baik daripada berada di dekat Nisa, jawab Audrey. Juga, Tousan Beast Domain adalah tempat yang bagus. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas keramah tamahan Anda. William mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke peri cantik dengan rambut dan mata hijau muda, yang mendengarkan percakapannya dengan Audrey. Celeste, kamu juga akan tinggal bersama mereka di Tousan Beast Domain. Baiklah, jawab Celeste. Setelah lengannya sembuh, peri cantik itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Pertama dan terutama, dia ingin berbicara panjang lebar dengan saudara perempuannya, Celine, setelah dia kembali ke Hestia. Keselamatannya adalah prioritasnya, dan dia tidak dapat fokus pada hal lain sampai dia melihat Celine dengan kedua matanya sendiri. Sesaat kemudian, Arwen muncul sambil membawa nampan berisi kue. Ia kemudian menaruhnya di atas meja, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk mencicipi eksperimennya yang baru dipanggang. William melirik kue yang tampak lumayan, itu sebelum memilih satu untuk digigit. Ia tahu bahwa ibunya tidak begitu pandai membuat kue, tetapi ia bersedia menghibur ibunya dengan memakan kue yang menurutnya tidak berbahaya. Bagaimana? Tanya Arwen. Ia menatap putranya dengan tatapan penuh harap. Luar biasa enak, jawab William. Bagus sekali, Ibu. Ibu tidak salah mengira gula dengan garam. Seperti yang Ibu lakukan terakhir kali. Ibu masih menyimpan dendam atas kesalahan kecil itu. Will, Ibu memang picik. Ya, aku memang picik. Candaan main-main antara ibu dan anak ini membuat suasana di dalam ruang tamu menjadi sangat hidup. Celeste dan Audrey tidak dapat menahan senyum melihat pemandangan di depan mereka. Sang pangeran kegelapan, yang diyakini semua orang sebagai ancaman bagi dunia, sedang sibuk mengunyah kue sambil menghujani ibunya dengan pujian. Setelah berinteraksi dengan William di masa lalu, Audrey sekarang mengerti bahwa dia bukanlah seseorang yang berusaha keras untuk membuat orang lain marah. Mereka selalu datang kepadanya untuk menimbulkan masalah setiap saat, dan Half-Elf hanya menyerang mereka untuk membela diri. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia telah lama menyadari bahwa Paus adalah penjahat di balik segalanya. Meski begitu, sebagai salah satu kebajikan surgawi, dia masih merasa rumit tentang perang yang akan datang antara William dan Ordo Suci Cahaya. Seolah-olah ada aturan tidak tertulis bahwa mereka tidak akan membahas masalah ini di depan satu sama lain, agar tidak memperburuk hubungan mereka saat ini. Audrey tidak tahu bahwa, selain dia dan Cherry, saudara perempuannya yang lain telah meninggalkan kapal dan bergabung dengan William. Jika dia tahu, maka dia juga akan berpindah pihak dan menentang Paus yang membuat keadaan menjadi sulit bagi semua orang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di Istana Cahaya, apakah ada di antara kalian yang melihat Belle? Paus bertanya setelah dia mengumpulkan dewa-dewa palsu yang melayani pihak mereka. Dia berkata bahwa dia ingin beristirahat sejenak, dan pergi bersama Aeton untuk pergi ke suatu tempat, salah satu dewa-dewa palsu menjawab. Dia berkata bahwa dia akan kembali secepatnya. Paus mengangguk. Baiklah, mari kita semua mulai rapat. Mereka saat ini berada di wilayah khusus yang mencegah siapapun menguping pembicaraan mereka. Dewa-dewa palsu telah menggunakan kekuatan mereka untuk menciptakan perlindungan berlapis-lapis untuk mencegah siapapun mendengar bagian manapun dari diskusi penting yang akan mereka lakukan hari ini. Saya menerima kabar bahwa Pangeran Kegelapan akhirnya muncul, kata Paus. Hanya masalah waktu sebelum dia menyerang kita secara langsung. Ekspresi Paus serius karena dia mengerti bahwa dia dan William tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Salah satu dari mereka harus menghilang dari gambar, dan Paus berniat untuk menjadi orang terakhir yang bertahan. Ini akan menjadi pertempuran terakhir antara kita dan Pangeran Kegelapan, kata Paus setelah beberapa menit hening. Semua persiapan telah dilakukan,
dan rencana kita dapat dimulai segera setelah dia tiba. Kita hanya punya satu kesempatan untuk ini, jadi saya harap kalian semua dapat memberikan yang terbaik untuk mengakhiri ancamannya untuk selamanya. Salah satu dewa palsu mendesah. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk berdiskusi? Tidak, jawab Paus. Saya telah menyinggung perasaannya beberapa kali. Ini tidak akan berakhir sampai saya mati. Saya sudah tahu bahwa, kali ini, dia akan datang untuk membunuh saya. Tetapi, bahkan jika saya mati, saya akan membawanya turun bersama saya. Seberapa besar peluang kita untuk menang? Tanya salah satu dewa semu. Sekarang setelah dia juga berhasil menghabisi Raja Iblis Banteng, peluang kita menjadi lebih kecil. Jangan khawatir, Paus tersenyum. Kita tidak akan kalah. Meskipun banyak pengorbanan yang harus dilakukan, ini demi kebaikan bersama. Para dewa semu tidak menjawab dan hanya mendengarkan rencana yang telah disiapkan Paus untuk pertempuran yang akan datang. Setelah mendengar semuanya, mereka merasa bahwa Paus sudah gila. Meski begitu, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut. Mereka tahu bahwa pertarungan ini tidak dapat dihindari, dan karena mereka tidak dapat menghindarinya, mereka akan menggunakan segalanya untuk keuntungan mereka agar menang. Bahkan jika harga yang harus mereka bayar akan mendorong fondasi Ordo Suci Cahaya ke ambang kehancuran, apakah masih sakit? Tanya Medusa, bisakah kau menggerakkannya dengan benar? Tidak sakit, jawab Cherry sambil mengayunkan lengannya yang disambungkan kembali ke kiri dan kanan. Rasanya aneh, rasanya seperti lenganku tidak pernah terputus sejak awal. Itu yang terbaik. Ayo, kita pergi ke arcade dan bermain game tembak-menembak. Erinis, kau ikut. Halfling itu tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menulis sesuatu di udara, yang kemudian bersinar, memungkinkan Medusa dan Cherry untuk membacanya. Will memanggilku. Aku akan menemuinya terlebih dahulu lalu aku akan datang ke arcade. Cherry masih takut pada half-elf itu, tetapi setelah lengannya kembali, rasa takutnya sedikit berkurang. Namun, dia tetap akan lari dan bersembunyi jika dia melihat remaja berambut hitam itu. Karena itu, William memutuskan untuk membiarkan Medusa mengurus gadis berbudi luhur amal, sementara dia menangani hal-hal penting mengenai perang yang akan datang dengan Ordo Suci Cahaya. Beberapa menit kemudian, Erinis tiba di kamar William di Villa Domain 1000 Binatang. Setelah mengetuk 2 kali, si Halfling mendengar suara remaja berambut hitam itu, memanggilnya ke dalam kamar. Saat dia memasuki kamar, Erinis melihat William sedang melihat proyeksi Istana Cahaya. Ada berbagai label yang ditempel di berbagai area, yang memberitahunya tentang pentingnya dan fungsinya. Si half-elf sejenak mengalihkan perhatiannya ke si cantik seperti boneka yang telah dia biarkan masuk ke dalam domainnya dan memberi isyarat agar dia mendekat. Erinis tersenyum dan berjalan menuju si half-elf yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Apakah kamu bersenang-senang bermain dengan Medusa? William bertanya dengan nada lembut begitu si halfling naik ke tempat tidur untuk duduk di depannya. Erinis mengangguk. Dia hanya menghabiskan 2 hari bersama Medusa, namun, 2 hari itu dipenuhi dengan kesenangan sehingga dia tidak merasa terlalu kesepian meskipun dia tidak bersama remaja berambut hitam yang tersenyum padanya. Aku punya kabar baik untukmu, kata William sambil memegang kedua tangan Erinis yang lembut dan menatap matanya. Aku memperoleh suara sementara yang terdengar hampir sama dengan suara yang kau hilangkan di dunia bawah. Mata Erinis membelalak kaget setelah mendengar kata-kata half-elf itu. Dia sudah pasrah tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama selama tinggal di dunia permukaan. Sekarang setelah dia mengalami nasib yang sama seperti Putri Duyung Kecil, dia akhirnya mengerti kesulitannya. Namun, keadaan mereka berbeda. Putri Duyung Kecil tidak bisa tetap berada di sisi pangerannya. Dia, di sisi lain, dibawa ke dunia permukaan oleh pangerannya sendiri, yang sangat peduli padanya. Apakah kamu menginginkannya? Tanya William dengan nada menggoda. Erinis cemberut dan memukul dada William pelan dengan tinjunya yang terkepal. Jelas, dia ingin berbicara lagi, agar dia bisa menyampaikan kata-kata yang belum terucap di antara mereka berdua kepada half-elf itu. Jika kau benar-benar menginginkannya, ciumlah bibirku, kata William dengan senyum nakal di wajahnya. Hanya dengan melakukan itu kau akan mendapatkan suaramu kembali. Jadi, maukah kau menciumku, Erinis? Halfling itu tersipu setelah mendengar kata-kata William. Meskipun dia telah mencium bibir William saat dia tidur, menciumnya saat dia terjaga adalah hal yang berbeda. Meski begitu,
dia hanya butuh waktu semenit untuk memutuskan sebelum memutuskan untuk mencium remaja berambut hitam itu, yang menunggunya untuk mengambil inisiatif menciumnya. Dasar pengganggu, kata Erinis lembut. Dia tahu bahwa William bisa membaca bibirnya, jadi dia tidak keberatan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Halfling itu kemudian bergerak mendekati William dan menangkup wajahnya. Tak lama kemudian, bibir lembutnya menemukan bibir pria itu saat ia mencoba menciumnya menggunakan teknik yang pernah ia lihat di salah satu telenovela yang pernah ia tonton di Netflix. Meski agak canggung, ia dan William berciuman cukup lama. Pada saat itulah bola cahaya keemasan berpindah dari bibir William ke arah Erinis. Perasaan hangat dan menenangkan menyelimuti tubuh Erinis saat bola cahaya keemasan itu melakukan sihirnya. Ini adalah hasil akhir kerja keras Optimus agar si Halfling bisa berbicara lagi. Sejujurnya, William menyukai suara Erinis. Nada suaranya unik dan bersemangat yang membuatnya merasa segar, meskipun pekerjaan lepasnya di host club selalu membuatnya lelah, karena tuntutan klien-kliennya. Hafu, mehem, hah. Desahan nikmat keluar dari bibir Erinis begitu bola cahaya keemasan itu menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Saat perasaan hangat itu mereda, Erinis menatap William dan membuka bibirnya. Terima kasih, Will. Half-elf itu tersenyum karena suara Erinis terdengar hampir sama persis dengan suara aslinya. Meskipun tidak sempurna, Halfling itu sangat senang karena akhirnya dia bisa berbicara lagi. Will, terima kasih sudah membawaku bersamamu, kata Erinis sambil air mata mulai mengalir di sisi wajahnya. Aku sangat kesepian di dunia bawah, sampai kau datang. Kata-kata tulus Halfling itu mengalir tanpa henti, di samping air mata yang jatuh dari mata birunya yang indah. Aku senang bertemu denganmu. Halfling itu membenamkan wajahnya di dada William saat tubuhnya gemetar karena terisak-isak. Kau adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah kumiliki dalam hidupku. Merasakan air mata hangat yang membasahi pakaiannya, Half-elf itu melingkarkan lengannya di tubuh Erinis sebelum menepuk kepalanya, untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Masa-masa sulit akan segera datang, Erinis, kata William lembut. Kau mungkin menyesali keputusanmu untuk datang ke dunia permukaan, dan juga, kau mungkin menyesal ikut denganku ke dunia asalku. Ini bukan masa yang damai, dan perang akan pecah. Aku tidak akan selalu ada di sisimu, tetapi aku berharap kau akan menjalani kehidupan yang bahagia di sini, di Hestia. Erinis mundur dan menatap William dengan mata berkaca-kaca. Ia sangat menyadari bahwa dunia yang ia datangi bukanlah dunia yang damai, tetapi ia tidak menyesali apapun. Meskipun rumahnya berada di tengah sungai api di dunia bawah, ia tidak pernah merasakan kehangatan apapun dari sana. Hanya dinginnya kesepian yang menemaninya saat ia tumbuh dewasa. Itulah sebabnya hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan saat ia bermain dengan Medusa dan Cherry, yang tingginya hampir sama dengannya. Ia merasa seolah-olah si Gorgon kecil dan si gadis nakal kecil, yang baru saja mendapatkan kembali lengannya, adalah saudara perempuannya yang telah lama hilang, dan mereka bersatu kembali setelah bertahun-tahun berlalu. Will, aku tidak tahu apakah aku mencintaimu, tetapi aku berharap perasaan di hatiku ini adalah cinta, kata Erinis sambil menatap William. Aku ingin tetap mencintai, dan menghabiskan hari-hariku bersamamu di dunia yang dipenuhi cahaya dan kehidupan ini. Setelah perang ini berakhir, bisakah kau bepergian bersamaku untuk melihat dunia ini? Baiklah, jawab William sambil menyeka air mata di mata si Halfling. Setelah perang ini berakhir, mari kita bepergian ke suatu tempat, yang jauh dari konflik. Apakah kau menginginkannya? Ya, kata Erinis sambil mengangkat kepalanya dan memejamkan matanya. Aku akan menyukainya. William menundukkan kepalanya dan mencium bibir yang ditawarkan Erinis kepadanya. Sama seperti Erinis, William tidak tahu apakah perasaannya terhadap Erinis adalah cinta. Namun, ia berharap itu adalah cinta. Lagi pula, dia tidak berniat membiarkan si cantik bagai boneka dalam pelukannya, yang telah hidup dan menderita sendirian di dunia bawah, diambil dari pelukannya dan kembali ke tempat yang dingin dan seperti neraka, yang disebutnya sebagai rumah yang mulia. Ada pemberitahuan. Seorang prajurit Amazon melaporkan begitu dia memasuki ruang singgasana. Permaisuri Andraste, yang duduk di singgasana, memberi isyarat agar dia mendekat agar dia bisa membaca gulungan yang dibawa utusan itu. Lilith juga berada di ruang singgasana, dan hanya menunggu ibunya selesai membaca surat itu sebelum bertanya kepadanya tentang isinya. Setelah Putri Amazon meninggalkan Menara Babilonia, dia kembali ke Kekaisaran Amazon,
dan menjadi asisten pribadi ibunya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perang, serta geopolitik terkini yang terjadi di benua tengah. Dia ingin kembali ke pihak William, tetapi ibunya mencegahnya. Permaisuri Andraste adalah seseorang yang tidak kekurangan pandangan ke depan. Dia bisa tahu bahwa Ordo Suci Cahaya bertekad untuk menyerang Kekaisaran Ainsworth dan mengklaimnya sebagai miliknya. Bahkan jika dia ingin membantu, mustahil untuk berurusan dengan dewa-dewa palsu di bawah panji paus. Meskipun Kekaisaran Amazon memiliki artefak yang dapat menghadapi makhluk-makhluk kuat itu, artefak itu lebih bersifat defensif. Artefak itu telah melindungi Kekaisaran Amazon sejak didirikan, dan mustahil untuk memindahkannya ke tempat lain tanpa mempertaruhkan kesempatan menghadapi murka Dewi Astarte mereka. Hah, anak laki-laki ini benar-benar tahu cara membuat orang tertawa. Permaisuri Andraste memukul kursi berlengan singgasananya setelah membaca surat William. Lilith, baca ini juga. Calon suamimu benar-benar tahu cara membuat lelucon. Putri Amazon mengambil gulungan itu dan mulai membaca isinya. Dia cukup penasaran dengan apa yang dimaksud ibunya ketika dia mengatakan bahwa calon suaminya tahu cara membuat lelucon. Kepada para penguasa setiap negara di benua tengah. Saya, William von Ainsworth, dengan ini menyatakan perang terhadap Ordo Suci Cahaya. Saya telah menanggung tindakan kekerasan mereka yang berulang-ulang di dalam wilayah kekuasaan saya, dan memutuskan bahwa sekaranglah saatnya untuk mengakhiri tirani sepihak mereka. Ketahuilah bahwa saya hanya bermaksud untuk melawan pasukan Ordo Suci. Namun, jika ada di antara kalian yang memutuskan untuk berpihak pada mereka, aku juga akan mengakui kalian sebagai musuhku. Jika kalian takut hidup, silakan bergabung dengan mereka. Aku ingin membunuh mereka yang ingin memusuhiku. Semakin banyak orang yang mati, semakin baik. Mayat merupakan pupuk terbaik, jadi aku berencana untuk menjualnya dalam jumlah besar kepada mereka yang ingin memperkaya ladang mereka di masa mendatang. PS. Aku ingin hidup berdampingan dan bekerja bersama semua orang untuk mencapai perdamaian bagi seluruh dunia. Setelah pertempuranku dengan Holy Order of Light, kalian memiliki janjiku yang sungguh-sungguh bahwa aku tidak akan memperluas perbatasanku atau menaklukkan negeri lain. Mari kita semua berjuang untuk menghapus organisasi yang bersembunyi di bawah panji cahaya. Padahal sebenarnya, Paus yang memimpinnya hanyalah seekor babi rakus yang ingin memiliki seluruh benua tengah, serta benua iblis, untuk dirinya sendiri. Aku akan menyingkirkan wanita menyebalkan ini dari dunia dan membuang jiwanya ke sungai neraka. Terakhir, pastikan kau tahu sisi mana yang harus dipilih. Neraka menanti mereka yang memilih sisi yang salah. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Alih-alih tertawa, Lilith hanya menggenggam gulungan itu erat-erat di tangannya. Yang mulia, aku ingin. Pergilah, aku memberimu izin untuk bersama lelakimu. Tapi, ingatlah ini Lilith. Kekaisaran Amazon tidak akan memilih sisi manapun. Kita hanya akan menonton dari samping, dan menyaksikan istana cahaya terbakar menjadi abu. Lilith tidak menyangka ibunya sudah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, karena dia sudah mendapat izin dari permaisuri, dia tidak lagi membuang waktu dan membuat persiapan untuk pergi ke Kekaisaran Ainsworth. Jika tunangannya akan berperang melawan Holy Order of Light, dia pasti akan bertarung di sisinya. Pertempuran di mana William kehilangan Ashe, Chiffon, Putri Sidoni, dan Selin, masih segar dalam ingatannya. Setelah perang itu, remaja berambut merah, yang dicintainya, telah mengambil jubah kegelapan. Rambut merahnya, yang bersinar seperti api yang menyala-nyala, menjadi hitam pekat. Mata hijaunya, yang membuat hatinya berubah menjadi bubur ketika dia menatapnya cukup lama, telah menjadi kemasan, dan dipenuhi dengan rasa sakit. Sentuhannya, yang dulunya hangat, telah menjadi dingin, seperti bibirnya, yang dulu mengobarkan api hasrat di hati dan tubuhnya. Dan permata biru yang berfungsi sebagai jantung di dadanya, telah berubah dari biru menjadi hitam obsidian. Dua familiarnya yang mengambil separuh jiwanya sekarang telah mati, membiarkan kegelapan merusak segalanya, hanya menyisakan seperempat jiwanya yang bebas dari kerusakannya. Namun, bahkan saat itu, William mencoba membuatnya merasa dicintai. Meskipun faktanya dia terluka, meskipun ia menderita, meskipun ia dipaksa menjadi musuh dunia, Lilith telah menghabiskan banyak malam tanpa tidur, menangisi kekasihnya yang telah berubah setelah perang yang telah merenggut banyak hal darinya. Bahkan jika kau pergi ke Damnation, aku akan mengikutimu, Lilith bersumpah sambil mengemasi barang-barangnya di dalam cincin penyimpanannya. Sambil melihat sekali lagi ke dalam kamarnya,
Putri Amazon mengangkat tangannya dan harta karun ras Amazon, Gleipnir, terbang ke arahnya dan melingkari tangannya. "Terima kasih telah menemaniku," kata Lilith sambil memegang artefak itu dengan erat. "Ayo pergi, calon suamiku sedang menungguku." Senjata suci di tangannya bersinar redup seolah memahami apa yang coba dia katakan. Sesaat kemudian, Lilith melompat keluar dari jendela kamarnya dan mengibaskan Gleipnir di depannya, yang berubah menjadi naga emas. Sang Amazon mendarat dengan cekatan di punggung naga emas itu sebelum melihat ke arah Kekaisaran Ainsworth. Di sanalah tempat yang harus ditujunya, dan di sanalah pria yang dicintainya sedang menunggunya. Dengan raungan yang kuat, naga emas itu terbang ke barat, meninggalkan ibu kota Kekaisaran Amazon di belakang. "Semoga keberuntungan berada di pihakmu, Lilith," kata Permaisuri Andraste sambil menatap naga emas yang perlahan menghilang dari pandangannya. Tempat di mana terang dan gelap mulai bersentuhan adalah tempat munculnya keajaiban. Permaisuri Amazon mendesah. Ini adalah perang yang penting, namun para Amazon tidak akan berpartisipasi di dalamnya, kecuali putrinya, yang tidak berjuang untuk siapa yang benar atau salah, tetapi berjuang untuk pria yang dipilihnya untuk dicintai.